Kilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Kami sudah di pelataran Paserean, tempat beristirahatnya putra dari Pangeran Panjunan Syekh Abdul Rahman. Ini beliau namanya insya Allah Pangeran Syekh Abdul Rahman. Assalamualaikum Pak Jupel. Pula saking Dinas Kebudayaan Pariwisata ingin sedikit bincang-bincang. Oh iya. Ya Pak Jupel, apa ini yang Pak memberikan sebuah arti dari persinggahan putra dari Pangeran Panjunan Syekh Abdul Rahman untuk penyiaran agama Islam? Ya begitulah, yang namanya dulu tuh bahasanya tuh untuk mengembangkan Islam. Jadi dia tuh mengembangkan Islam. Beliau itu mengembangkan Islam di daerah sini gitu. Ya. Bisa kita lihat Pak? Ini Boleh. Maka Pak Kiai ini. Ketika dalam penyiaran agama Islam ada tantangan kah, misi-misinya bagaimana, kemudian apa saja karomahnya gitu Pak. Jadi Syekh Abdul Rahman ini putra dari siapa, ibu dari siapa Pak? Kalau dulu beliau, kalau ibunya sih belum dikenal ya. Jadi cuman bapaknya Syekh Pangeran Panjunan. Pangeran Panjunan mengembangkan Islam, kemudian ya banyak rintangan peperangan. Nah kemudian munculnya anaknya Syekh Pangeran Panjunan. Enggak, Abdul Rahman. Dia tuh maunya diadu sama Pangeran Panjunan. Dia suruh babat wilayah tanah ya Daerah Kaliwulu. Nah, kemudian udah gede dia tuh ke Mbahku katanya sih. Yang Mbahku yang membesarkan, yang mendidik. Pas dewasa kesini lagi, alhamdulillah semuanya bangsa kayangan, bahasa apa hilang, kalah. Kemudian dia diadu. Ini tatanan dari bangunan struktur ini dari dulu tak Pak? Kalau dulu sih pemugaran? Enggak, dari dulu sih emang dari dulu. Cuman banyak yang goyang-goyang. Oh, jadi ada perbaikan. Emang enggak robah sih. Enggak ada robah. Luasnya enggak robah. Ya. Enggak ada robah. Silakan Pak Toto menambahkan.
Baik Pak, dari catatan yang ada, naskah yang ada, dan sebagaimana catatan yang ada dari Jupel, ketika nama Kaliwulu sendiri Pak, ketika itu Sunan Jati kunjungan ke sini untuk mencari air dalam rangka untuk melakukan sholat Pak. Untuk sholat, lalu mencari ada sebuah kali. Nah kali itu nanti berwudu beliau di sana. Nah kalau istilahnya kalau yang Cirebon kalau berwudu itu banyu wulu Pak. Banyu wulu, nah sehingga banyu wudu itu banyu wulu Pak, orang Cirebon sih. Nah sehingga pada saat di kali menganukan wudu lah, barulah dinamakan Kali Wulu, artinya kali yang dipergunakan untuk berwudu. Seperti itu barangkali begitu ya, iya, Pak Bapak Lebih. Itu nama daripada Kali Wulu. Demikian Pak Kadis. Kemudian untuk lebih diperjelas dalam syiar agama Islam tersebut, beliau putra dari Pangeran Panjunan Syekh Abdul Rahman tersebut. Ya, pada dasarnya ketika kita syiar Islam itu Pak, pasti adalah sarana masjid ini atau sarana ibadah ini tentu sangat diutamakan. Salah satunya adalah keperluan air. Tadi ada sumur, ya Pak, ada kola, itu yang utama. Yang kedua adalah sarana ibadah. Dalam hal ini masjid atau masjid atau musola atau tajuk ini seperti itu. Itu sangat mendukung untuk kegiatan syiar Islam. Sehingga tidak menurut kemungkinan setiap para gede, para tokoh ulama, para saat Islam di suatu daerah pasti akan mendirikan sebuah masjid yang sebagai pembinaan spiritual, mental spiritual. Demikian. Di pedukuhan tersebut. Betul, ya. Pak. Ada menambahkan, Pak? Kaitannya dengan itu barangkali bisa dijelaskan Pak. Ya. Yang pembuat kereta vaksin Naga 5. Oh iya, vaksin Naga enggak. Vaksin Naga 5 nggak tahu ke pergerakannya sih, itu namanya Kinatagama, orang Kaliwulu, Petuguhan Kaliwulu yang membuat vaksin Naga 5. Kiran ya? Iya, yang di Kesepuan. Ya itu yang bikin. Dulunya sih ada di makomnya sih ada di sana di makam Cina Pleret. Tahun 90 yang mintanya semua makam-makam dipindahin buat terminal ya. Kemudian kita agama orang Kaliwulu harus mengangkatnya, pindah di situ ada makam. Ya satu hari itu rame, malam tahlilan sampai pagi, siangnya juga menggali ya. Kemudian ada 2 meter lebih yang diambil tanahnya sama peti, pindah di sini gitu. Ada makam. Makamnya di sini Pak ya? Makam di sini ada 3. Oh ya. Nah, Nyai Mas Asibode, Pangeran Budi Kaliwulu, kemudian istrinya. Jadi ada 3, diapit sama perempuan tuh ada 2 kiri. Makanya kalau Kiai Banten ke sini, di sini dikenalnya Pangeran Pengasihan. Pangeran Pengasihan. Iya, dikenal dijuluki sama sesepuh Banten waktu tirakat di sini. Kalau Ki Gede Kaliwulu kayak Pangeran Syekh Abdul Rahman. Iya, kan? betul. Oh. Ki Gede itu kan julukan Pak. Jadi saya luruskan lagi, yang dinamakan Ki Gede itu saya katakan misalnya pemimpin pedukuhan. Iya. Jadi Ki Gede itu seperti Betul. itu. Beliau itu mengatakan jarang masyarakat ini karena untuk menghormati nama beliau jarang sekali untuk ditonjolkan, memanggil namanya. ditonjolkan namanya. Iya, itu jarang sekali karena untuk menghormati beliau sehingga namanya Ki Gede, Ki Buyut seperti itu Pak. Ya. Kadang-kadang masyarakat kita tidak tahu siapa namanya, kurang tahu karena memang dipanggilnya Ki Gede. Bisa kita lihat bukti otentik keberadaan masjid yang berada di Desa Kaliwulu, putra dari Pangeran Panjunan. Ini ada kesamaan, bukan kemiripan lagi. Sama di Piringnya ini piring dari Cina. Cina. Nah ini bukti sama seperti Masjid Merah yang ada di Panjunan. Maka Pak lihat masjidnya. Assalamualaikum. Ini masih bisa digunakan Jumatan Pak? Kalau Jumatan
gunakan kalau tiap hari Ustaz. Oh, tapi di luar ya Pak? Imamnya sini, Oh, imamnya masuk ke dalam Masuk, kah? iya. Oh, imamnya masuk ke dalam. kalau Jumat sih dipakai. Masya Allah. Abad keberapa ini Pak Haji Toto? 15-16. 15-16, berarti setelah dari Masjid Gamal yang Ya, kalau itu lebih tua. Tapi ini bukti otentik, kayunya masih asli ya Iya Pak? sih. Yang renovasi cuma hanya atap aja. Atap aja. Iya. Ya renovasinya juga ada tulisan gitu. Ini sih Pak, ini Bapak lihat kenapa nih? Ya, Ini apa itu mengenai sholat. Saka ada 16. Kemudian kita supaya pas sama kita 17 rakaat ya. Amat ini turunan sholat. sebuah simbol ya Pak, untuk melengkapi Supaya pas 17 rakaat. kelengkapan rokaat dari Ya, 17. 16 Tiranya yang jelas mah dari atas ini yang khas nih, yang di atas tuh. Ini cirinya apa ini Pak Haji Toto? Iya, ciri khasnya Cirebon itu seperti ini Pak. Jadi yang di keraton, yang di mana seperti ini tuh, yang kode itu. Yang Ini ukiran asli Cirebon. dulu, iya, Dari kali dulu. dari dulu. Dari dulu ya Pak? Iya. Ini kalau dia bulan Maulud tanggal 8 dia nanti dicuci sama air kembang sama minyak wangi. Nah, semua dicuci saka-saka aja. Ya tahu. Untuk mempertahankan keaslian dan kekuatannya ya Pak ya. Alhamdulillah. Pemirsa, ternyata bagaimana caranya kita ingin melihat dari ruang dan waktu bukti asli material tersebut, kata kuncinya itu maintenance, perawatan. Dan alhamdulillah dari turun temurun dari ahli ukir dan ahli waris yang di sini kerabatnya masih tetap melestarikan, Malahan diwajibkan. malah mohon maaf nih, diwajibkan dalam arti bukan untuk penyembahan tapi untuk perawatan itu aja. Program Napaktilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada dua. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan napaktilas jejak leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaktilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.